Simulasi CAT, soal-soal tes tertulis seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota. Bagian 8 ini merupakan kelanjutan dari simulasi sebelumnya. Ini hanya salah satu alternatif media pembelajaran dari berbagai media lainnya. Semoga bermanfaat. Soal nomor 71, nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka, menunjukkan Pancasila sebagai A. Jati diri bangsa Indonesia, B. Ideologi bangsa dan negara Indonesia, C. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, D. Suatu sistem, E. Dasar filsafat negara. Pembahasan soal nomor 71, nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu jati diri bangsa Indonesia. Soal nomor 72, dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip A. Keterwakilan perempuan, B. Keterwakilan kelompok, C. Urutan usia pemilih, D. Urutan kehadiran pemilih, E. Urutan ketokohan pemilih. Pembahasan soal nomor 72. Sesuai dengan pasal 355 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu urutan kehadiran pemilih. Soal nomor 73, tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia tercermin dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yang menyatakan bahwa putra dan putri Indonesia, A. mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia, B. mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, C. mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia, D. mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, E. mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, mengaku bernusa satu nusa bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pembahasan soal nomor 73. Isi dari Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah pertama, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia,
menjunjung bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Soal nomor 74, apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS. Berapa kali KPPS dapat memberikan surat suara pengganti akibat kekeliruan pemilih dalam memberikan suara? A. Hanya 1 kali, B. Hanya 2 kali, C. Hanya 3 kali, D. Hanya 4 kali, E. Untuk kekeliruan pemilih, tidak diberikan pengganti. Pembahasan soal nomor 74, dalam hal terdapat kekeliruan pemilih dalam memberikan suara, pemilih tetap dapat meminta suara-suara pengganti. Sesuai dengan pasal 355 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 kali. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu hanya 1 kali. Soal nomor 75, menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah A. Presiden, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, C. Dewan Perwakilan Daerah DPD, D. Mahkamah Agung MA, E. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Pembahasan soal nomor 75, sesuai pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah E, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Soal nomor 76, berikut ini, tujuan partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia, kecuali A. Untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, B. Untuk menjadi bakal calon kepala perwakilan Indonesia di luar negeri, C. Untuk menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, D. Untuk menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden, E. Untuk menjadi anggota partai politik. Pembahasan soal nomor 76, Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, rekrutmen warga negara oleh partai politik untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon presiden dan wakil presiden, dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak disebutkan untuk menjadi bakal calon kepala perwakilan Indonesia di luar negeri. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu untuk menjadi bakal calon kepala perwakilan Indonesia di luar negeri. Soal nomor 77, peserta pemilu untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Perseorangan dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut, kecuali A. Warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih,
B. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Terdaftar sebagai pemilih. D. Terdaftar sebagai anggota partai politik. E. Dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam bahasa Indonesia. Pembahasan soal nomor 77. Sesuai dengan pasal 182 ayat 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tidak terdapat persyaratan harus terdaftar sebagai anggota partai politik bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Keharusan terdaftar sebagai anggota partai politik merupakan persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu terdaftar sebagai anggota partai politik. Soal nomor 78, berikut ini pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS, kecuali A. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan. B. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan. C. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. D. Penduduk yang telah memiliki hak pilih. E. Penduduk yang tidak memiliki hak pilih. Pembahasan soal nomor 78. Sebagaimana disebutkan pada pasal 348 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dan penduduk yang telah memiliki hak pilih. Sedangkan pemilih yang tidak memiliki hak pilih, tidak termasuk pemilih yang dapat mengikuti pemungutan suara di TPS. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah E, yaitu penduduk yang tidak memiliki hak pilih. Soal nomor 79, surat suara, selain dicetak sesuai DPT dan cadangan, dicetak pula surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus. Masing-masing surat suara untuk pasangan calon, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD. Jumlah surat suara yang dipersiapkan untuk pemungutan ulang ini sebanyak A. 1000 surat suara, B. 2000 surat suara, C. 3000 surat suara, D. 4000 surat suara, E. 5000 surat suara. Pembahasan soal nomor 79. Sesuai dengan pasal 344 ayat 4, jumlah surat suara cadangan untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1000 surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus. Masing-masing surat suara untuk pasangan calon, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu 1000 surat suara. Soal nomor 80, berikut ini antara lain,
termasuk ruang lingkup tugas anggota KPU Kabupaten Kota, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. A. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara. B. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih. C. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih. D. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. E. Penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS. Pembahasan soal nomor 80. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, memiliki ruang lingkup tugas, sosialisasi kepemiluan, partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, publikasi dan kehumasan, kampanye pemilu dan pemilihan, kerjasama antar lembaga, pengelolaan dan penyediaan informasi publik, rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih, pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia, pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih. Cukup sekian dulu simulasi CAT bagian ini, dilanjutkan bagian berikutnya pada video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.